Kabar anak presenter Vincent Rompis melakukan aksi bullying terhadap teman satu sekolahnya mendadak menjadi isu nasional. Anak Vincent ikut geng sekolah yang sudah bertahan 9 generasi, namun parahnya ia diduga melakukan kekerasan terhadap seorang siswa yang baru masuk geng mereka. Karena putranya mengalami luka serius dan trauma berat, orang tua korban perundungan pun tak terima anggota geng yang menyiksa anaknya hanya dikeluarkan dari sekolah. Lalu benarkah anak Vincent dan rekan segengnya bakal ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian? Setelah kasus perundungan itu dilimpahkan ke pihak berwajib, mengapa Vincent baru muncul dan mengajak damai keluarga korban? Apa kata orang tua murid dan sederet artis terkait aksi perundungan yang diduga dilakukan oleh anak Vincent? Sebagai orang tua yang anaknya pernah jadi korban pembulian, apakah Vena Melinda, Jessica Iskandar, Sunan Kalijaga setuju pada hukuman penjara bagi pelaku bullying yang masih di bawah umur? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas aksi anak pesohor yang diduga menjadi pelaku dan korban perundungan. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Eksis terus di industri hiburan, sosok presenter dan komedian Vincent Rompis jarang diterpa isu miring. Rumah tangganya dengan Irvita Karina Karamoy yang dibina sejak 2005 silam juga sepi dari gonjang-ganjing. Namun pada Februari ini sosok Vincent mendadak menjadi sorotan satu Indonesia karena dinilai gagal mendidik FLR anak sulungnya. Kabarnya FLR menjadi siswa yang paling ditakuti di sekolahnya karena diduga menjadi dedengkot sebuah geng sekolah yang sudah berdiri selama 9 generasi. Bersama teman satu gengnya, FLR diduga melakukan aksi bullying terhadap AR, anggota baru geng mereka. Akibat bullying ekstrim yang dilakukan FLR-CS, AR harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit selama 1 minggu karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Tak cuma luka fisik, AR juga mengalami luka batin yang mengendapkan rasa trauma begitu dalam hingga ia takut kembali ke sekolah. Tak terima para pembuli anaknya hanya dikeluarkan dari sekolah, Heru, ayah AR, melaporkan aksi bullying yang diduga dilakukan anak Vincent Rompis ke Polres Tangerang Kota. Lalu benarkah selain FLR anak Vincent, ada anak pesohor lainnya yang masuk geng dan ikut membuli AR secara membabi buta? Ini pemanggilan pertama Kak, aku gini Bang. Bang, sedikit aja dulu Bang. Ini Bang. Oh ya, itu ya. Iya Pak. Ini artinya pemanggilan semua untuk nanti ya. Siap. Ini ya Pak, Iya, dulu Pak. Ini Pak, ini. Boleh sedikit keterangan Pak, tadi mungkin seperti apa sih pertanyaan yang diajukan? Pak, mungkin boleh sedikit Pak. Tadi pertanyaan seperti apa yang dijalani setelah pemeriksaan Pak? Pertama saya sangat empati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini. Juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Diperiksa dari jam berapa Bang? Iya, dari jam 11 masuk jam 11. Dan mungkin berapa pertanyaan gitu? Oh, meliputi apa aja? Meliputi apa aja? Itu kita nggak ingat. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya. Tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, jadi motifnya gimana sih Bang dari anak kamu sendiri Bang?
banyak motifnya gimana? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Keluargaan yang penting keluargaan, semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Maaf, nanti tanya ke penyidik aja karena privasi dari si anaknya ya, kasihan ya. Tapi tadi menjalani berapa pertanyaan? Om? Nggak hafal saya, nanti dini aja ditanyakan ke penyidiknya langsung ya, kita nggak berwenang untuk menerangkan dari pihak keluarga ya. Sekarang masih saksi sudah dinaikkan. Memang hanya saksi statusnya. Dari jam berapa, Om? Dari jam berapa? Jam 4 ya. Artinya Ananda sendiri bukan salah satu yang melakukan. Kita tidak tahu, nanti kita lihat dari itu proses pemeriksaan ya. Kita kata nanti bisa ditanyakan kepada penyidik. Kondisi Ade sendiri dalam keadaan sehat, depresi seperti apa? Ya baik-baik saja sih. Terkait dengan pemanggilan terduga atau dari saksi-saksi ataupun pihak keluarga, apakah sudah dilakukan juga? Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, nanti akan diupdate selanjutnya. Ya, di media sosial dan hiburan ramai diperbincangkan bahwa FLR anak Vincent bukan satu-satunya anak pesohor yang melakukan aksi perundungan dengan mengatasnamakan inisiasi anggota geng baru. Namun orang tua murid yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan sudah berkomunikasi kepada keluarga korban memang baru Vincent Rompis. Vincent ingin melakukan restoratif justice dengan orang tua AR dan berharap kasus bullying itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi bagaimana dengan pihak pelapor? Benarkah Vincent sudah mencoba menghubungi Heru orang tua korban untuk menjajaki perdamaian? Mudah-mudahan cepat sudah mendarat. Karena udah viral gini kan. Iya. Ya pindah ke polisi. Itu saya sebutnya lempeng. Itu kakak kelas semua ya, Mas? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Bang ada berapa? Nggak tahu saya tadi berapa, saya nggak liatin berapa orangnya. Oh berarti terpisah sendiri gitu bang? Pemeriksaan bang? Nggak tahu juga saya. Bang Vincent ketika tahu Legolas ikut terseret gimana bang reaksinya bang? Alih-alih mendulang simpati karena pertama kali bicara di depan publik terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan putranya, Vincent justru dihujat netizen. Pasalnya, mantan personil klub 80s itu tidak meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, apalagi minta maaf kepada publik karena ulah putranya telah bikin gaduh satu Indonesia. Oh, saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi kakak dukungan kepada Legolas itu juga banyak. Oh, saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah itu cepat selesai. Ya kalau ada apa-apa kan pasti orang tuanya juga kan yang pasti sulit itu. Cuman tanpa mencampuri, tanpa ini, tapi kalau saya akhirnya lebih nge-protect gitu. Akan terlihat over untuk mereka-mereka yang nggak suka. Tapi kalau udah situasi kayak gini, saya yakin semua orang tua nggak mau lah, maksudnya baik anaknya menjadi korban ataupun menjadi pelaku pembuli gitu kan. Ya pasti yang disalahkan orang tuanya. Ya semua ibu, semua ayah kalau punya anak pasti akan ada kekhawatiran ya. Baik anak kita yang kena bully atau anak kita sebagai pembuli. Jadi kalau masalah khawatir pasti khawatir. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Itikad damai yang dilontarkan Vincent belum diamini oleh keluarga AR. Namun para orang tua murid di seantero Indonesia seolah sepakat untuk memberikan efek jera dan pembelajaran moral kepada anak-anak pelaku bullying. Pasalnya kekerasan yang dilakukan geng anak Vincent cenderung ekstrim dan nyaris menewaskan AR karena dilakukan sebanyak 2 kali di waktu dan tempat yang berbeda. AR yang tak kuat menanggung derita fisik akhirnya mengaku pada teman sekelas dan orang tuanya. Jika AR terus bungkam dan setelah sehat kembali ke sekolah, bisa jadi geng anak Vincent akan melakukan kekerasan lagi karena merasa tak ada yang bisa menghalangi aksi mereka.
Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan sekolah internasional, salah satu sekolah internasional di daerah Serpong, Tangerang Selatan ini. Beberapa waktu belakangan ini telah terjadi kasus pembulian di sekolah ini, namun saat ini proses tersebut sudah ditangani oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Memang circle dari bullying itu bukannya fighting ya, bukan kuat sama-sama kuat, tapi biasanya kuat dengan yang lemah atau yang senior dengan junior biasanya. Sehingga korban itu juga sebenarnya tidak memiliki power sekuat kakak kelas seniornya. Pelaku bullying itu sebenarnya orang yang memiliki motif ya, atau suatu keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas seseorang. Bisa saja karena orang itu merasa insecure dalam dirinya, banyak ketidakpuasan sehingga melampiaskan bullying itu sebagai sesuatu yang akhirnya membuat dia menjadi puas begitu, walaupun akhirnya ada korban yang muncul. Atau ada juga pelaku bullying yang dulunya mengalami atau menjadi korban, sehingga ketika dia menjadi korban, dia ingin dia menjadi pelaku untuk balas dendam, motifnya balas dendam. Penelitian sudah menunjukkan bahwa anak dan remaja otak berpikir logikanya itu baru sempurna di usia 24 tahun. Sebelum mencapai usia 24 tahun, yang menjadi kiblat dan setir perilaku, perkataan, dan perbuatan mereka adalah emosi mereka. Sehingga tidak heran kalau mereka menjadi mudah tersinggung, mereka menjadi lebih sensitif, dan mengedepankan upaya mencari kepuasan secara emosi seperti pujian dan pengakuan. Salah satu TKP pembulian yang mencetak viral adalah warung Ibu Gaul yang tak jauh dari sekolah elit tempat anak Vincent menimba ilmu. Disitulah korban AR dibully oleh segenap anggota geng. Lalu benarkah TKP warung yang tampak biasa itu menjadi lokasi pembulian yang dilakukan geng sekolah itu dari generasi ke generasi? Ya pemirsa, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara terkait kasus pembulian yang dilakukan oleh salah satu sekolah internasional di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini saya sudah berada tepat di warung yang dialami oleh korban dalam kasus pembulian tersebut, dan ini merupakan tempat di depan tempat kejadian perkara. Saat ini kita akan mencoba menuju ke dalam lokasinya tersebut. Warung ini berdiri sebelum virus ada. Otomatis dari angkatan pertama itu memang di sini. Ya, saya akuin, saya itu di sini angkatan pertama, kedua, ketiga, ini sampai keempat. Karena saya tukang masak. Saya masak waktu itu. Saya anak keempat dari Ibu Wik, gitu ya, Mama. Kenapa dibilang Wik? Itu mereka yang buat, bukan dari kita. Anak-anak. Anak-anak yang buat itu angkatan kedua kalau nggak salah, warung Ibu Gaul. Karena Mama saya itu nama siapa aja. Yang datang ke sini tuh Mas, setengah 5 udah pada nongkrong. Iya. Setengah 5, jam 5, Mama kadang-kadang kita belum buka, dia di depan. Bu, minta susu. Cuman karena apa? Minta susu doang. Dan tapi kita nggak pernah nanya, kamu anak siapa? Orang tua nggak mungkin dong. Itu tuh udah bukan hak kita ya. Mereka dekat sama kita sama dekat sama. Udah, sebatas itu. Ada kegiatan nongkrong tuh rutin setiap tahunnya. Ada aja, iya gitu. Ada. Tapi mereka ya sama begitu. Biasa aja. Duduk nongkrong, minum, kopi apa gitu, seperti biasa lah gitu umumnya anak-anak sekolah gitu. Tapi untuk orang-orang yang di video ini emang tongkrongan tetapnya setiap hari di sini, Bu? Hampir tiap hari. Mungkin ternyata tahu pihak sekolah, karena kan memang di luar jam sekolah ya. Kan di luar jam sekolah mereka di sini juga. Bukannya di jam sekolahnya, bukan jam istirahat misalnya. Mereka kesini tuh enggak. Ini benar-benar di luar jam sekolah. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di lokasi kejadian, tempat perkara, tempat anak-anak salah satu sekolah internasional di daerah Serpong ini melakukan kasus bullying di sini, teman-teman. Kita lihat ini merupakan lokasi yang kita lihat di video di sosial media beredar di mana-mana setelah terjadi kasus pembulian gitu. Diinformasikan kembali kemungkinan ada anak salah satu artis Indonesia yang terlibat dalam kasus ini. Kebetulan kejadian rumah kita gitu, dan kita nggak tahu selama ini Mas, mereka kalau ada masalah kita masih lah ngomong,
Saya udah bilang, boleh kalian nongkrong, siapapun boleh, ini memang untuk umum, tapi tolong satu, pergunakan tempat ini untuk kalian yang hal-hal positif. Kalian belajar silakan. Ada yang datang itu jam 6, jam 5 mas, datang ke sini untuk belajar. Hanya untuk apa? Supaya dia mau ujian gak telat kan. Jadi jangan kesannya, kok anak nongkrong tuh anak yang, maaf ya, yang urakan. Nggak semua anaknya tongkrongan itu anak urakan. Di rumah seperti anak yang manis dan penurut, namun di sekolah, anak Vincent dan teman-teman segengnya bisa berubah. Padahal, Vincent memberikan nama tengah yang indah untuk putranya yang berarti legowo dan ikhlas. Kelak, Vincent berharap anak sulungnya itu bisa menjadi pribadi yang kreatif, bijaksana, dan berguna bagi orang tua, masyarakat, dan negara. Namun siapa sangka, menjelang ujian nasional SMA, anak Vincent kabarnya di drop out dari sekolah, bahkan terancam menjadi tersangka kasus bullying. Kemarin tim penyidik Polres Tangerang Kota sudah memeriksa 11 saksi terkait dugaan kekerasan yang dilakukan FLR dan anggota geng lainnya. Kan belum ada kabar pasti ya tentang DO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita akan melalui Kemendikbud nanti kita akan bekerja sama untuk bersama-sama koordinasi dengan Binusko. Berarti mengupayakan agar anak-anak ini tetap sekolah? Iya pasti dong. Jadi anak-anak terduga pelaku tetap harus menempuh pendidikan. Mungkinkah FLR yang berusia 18 tahun 7 bulan bakal ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan khusus? Untuk hari ini akan melanjutkan pemeriksaan hari kemarin. Rencananya akan dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi kembali. Untuk pemeriksaan saksi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya didampingi oleh orang tua, kemudian ada dari Bapas, kemudian ada dari pekerja sosial juga dari dinas sosial. Tadi mungkin beberapa pertanyaan Bang. Berapa pertanyaan? Kita nggak ingat, nanti tanya penyidik aja ya. Tapi hari ini masih jadi saksi atau seperti apa Pak? Nanti tanya penyidik aja ya. Ini Abang, semua ini anak di bawah umur juga. Jadi Abang barangkali boleh sedikit dijelaskan Bang. Bang, sedikit dong Bang. Gimana tadi di dalam Bang? Bang. Ya kan? Tanya aja Ibu. Statusnya gimana Bang sekarang Bang? Statusnya gimana? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat biar penyelidikan segera tuntas dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lihat. Kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang itu bisa dilibatkan ya. Kalau memang itu dibutuhkan oleh kepolisian, bisa dilibatkan juga psikolog, tokoh agama, tokoh masyarakat gitu kan. Jadi ya kemungkinan bisa dilibatkan, itu tergantung kepolisiannya apakah membutuhkan atau tidak. Tapi selama ini memang dari beberapa kasus kita dilibatkan oleh kepolisian untuk memberikan pandangan gitu. Kan ini kan utamanya itu dalam sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan kepentingan terbaik untuk anak, baik itu anak korban maupun anak dari terlapor anak ya, atau anak berkonflik dengan hukum. Kami bersama-sama kok ini tadi ya, ada dari Irjen Kemendikbud juga, ada dari HPTD PPA, kemudian ada dari Dinas Pendidikan, ada dari mana Kemensos? Ya, Kemensos ada Peksos. Ya, ada Peksos juga. Kami memang berkunjung ke sekolah ya. Kemudian untuk apa? Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Menyekolahkan anak ke sekolah unggulan dilakukan para orang tua termasuk Vincent agar anak mereka mendapatkan bekal dan bimbingan yang efektif terkait intelektualitas, mentalitas, moralitas, bahkan spiritualitas yang mumpuni. Tapi ibarat pepatah, bukan salah bunda mengandung. Banyak faktor di luar lingkungan keluarga yang membuat kepribadian seorang anak berubah.
Kalau saya syukurnya, maksud saya bukan orang gimana, tapi saya maunya membesarkan anak saya sesuai dengan kemampuan saya aja lah gitu, dengan caranya saya aja gitu. Ya kadang-kadang ibaratnya kita udah gimana, muka udah kayak lusuh, udah capek ya, karena kan kita nungguin anak tidur dulu, habis anak tidur kita ada kerjaan lagi, ada ini lagi, jadi ya perjuangan setiap orang tua pasti udah punya caranya masing-masing gitu. Tapi ketika di luaran sana ya udah bukan tangan kita cuma dua, sama semua orang tua tangannya dua. Diskusi aja sih, karena mau sejaga-jaganya aku sama pergaulan anak-anak nggak mungkin bisa Mbak, karena kalau kita tutup pintu yang sini pasti akan banyak pintu lainnya buat anak-anak itu bergaul, dan kasihan anak-anak juga kan kalau kita batasin gitu. Jadi lebih ke kita diskusi, kita kasih pengertian bullying itu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, dan kita pastikan bahwa anak-anak harus bisa bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Jadi mereka harus tahu kalau misalnya kalian sudah sampai melakukan pembulian, mama sama papa nggak akan belain. Sebenarnya tidak ada survei yang menjelas-jelas menyatakan bahwa pelaku bullying itu tidak mendapat perhatian orang tua, tidak ada surveinya. Tapi kalau kita lihat biasanya karena gini, ada pelaku bully keluarganya harmonis, ada pelaku bully yang keluarga tidak harmonis. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi yang jelas pelaku bullying itu terkait dengan biasanya anak-anak yang ingin menunjukkan powernya. Makanya biasa terjadi di usia remaja, di mana di usia remaja itu anak ingin cepat mencari jati dirinya untuk mencari identitas dirinya secara instan untuk diakui. Makanya anak biasanya ikut suatu geng tertentu misalnya. Walaupun di geng itu terjadi banyak kekerasan, karena di geng itu kalau dia lolos itu adalah simbol kekuatan misalnya, atau sumber pengakuan dari lingkungan, karena mungkin gengnya bergengsi. Sejak tahun 50-an sudah panjang penelitian yang menunjukkan ketika seorang anak misalnya menonton kartun saja yang aroma kekerasannya begitu kuat, anak menjadi jauh lebih agresif. Sedangkan kita tahu hari ini semenjak pandemi, handphone adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan semua orang termasuk anak dan remaja. Bisa disampaikan bahwa 27 jam hidup kita itu penuh atau selalu bersama dengan gawai. Yang sayangnya isinya bukanlah tontonan ataupun tuntunan yang baik, tapi justru hal-hal yang bisa mendorong anak dan remaja melakukan fotokopi terhadap aktivitas negatif tersebut. Inilah yang menjelaskan kenapa anak dan remaja bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar nalar yang sebenarnya kalau kita saksikan, kita cari rujukannya di ruang digital itu ada. Nah, ini yang kemudian saya berpendapat bahwa baik itu korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja, mereka semua adalah korban dari sistem sosial, termasuk saya dan kita semua orang tua yang abai terhadap kebutuhan mereka untuk didampingi, untuk dituntun menghadapi kehidupan. Jangan biarkan gawai menjadi GPS atau peta kehidupan mereka. Lalu benarkah karena anak mereka pernah menjadi korban bullying, Jessica Iskandar, Vena Melinda dan Sunan Kalijaga ingin mengawal kasus bullying anak Vincent Rompis hingga ke pengadilan? Seperti apa sidang kasus bullying yang menempatkan anak Sunan Kalijaga sebagai korban?